Makanya ada yang mengatakan, ulama mengatakan kalau orang Ramadan ini bagus, sepanjang tahun bakalan bagus, saudara. Kenapa? Karena Ramadannya tepat ngedidik. Ibarat kata dia keluar dari Ramadan tuh udah lulus, pegang ijazah takwa sepanjang tahun baik. Tapi kalau Ramadan aja nggak bisa ngatur diri, Ramadan aja nggak bisa menguasai diri, apalagi di luar Ramadan dengan segala aura positif yang ada di dalamnya. Allah udah bantu, setan dikerangkeng, hawa nafsu dikekang dengan haus dan lapar, pintu neraka ditutup, pintu sorga dibuka. Ramadannya aja udah ditutup luar biasa, segala pintu positif, pintu negatif dibuka, segala pintu positif, saudara. Masih nggak bisa manfaatkan kesempatan ini buat didik diri. Bagaimana di luar Ramadan mau baik? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila as-siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim fattahi alim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali wa sahbi amma ba'd. Para hadirin, khususnya guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Rashid Dahlan, begitu pula segenap aba wal ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Duha Al-Madinah, kita semua angkat tangan minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, yang pertama saya mau mengucapkan permohonan maaf, bulan lalu saya berhalangan hadir. Kemudian bulan ini juga Masya Allah luar biasa. Memang beberapa bulan kebelakangan ini Bu, padat banget aktivitas. Dari kota ke kota, kabupaten ke kabupaten tiap hari. Doain biar panjang umur, sehat walafiat. Jadi gurunya loncat-loncatan mulu. Saya sampai ketemu anak aja yang baik jarang-jarang Kiai. Sampai kangen kita sama anak kadang yang masih baik, anak perempuan. Masya Allah. Ya, cuman begini hidup di dunia ya, perjuangan. Mudah-mudahan kita semua yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, karena ini pertemuan terakhir bersama saya sebelum masuk bulan Ramadan, dan bulan Ramadan saya nggak keluar, nggak ngisi, karena bulan Ramadan fokus pasaran, ngaji sama santri di pondok. Dan ini menjelang bulan Ramadan, saya akan membahas satu hal yang penting untuk sama-sama kita pahami. Dan waktu saya juga nggak panjang karena jam 9:10 udah mesti di Petamburan lagi karena ada pengajian. Dimaklumi ya Bu ya? Alhamdulillah. Ada satu hal yang penting untuk kita sama-sama paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ini ayat sudah sering kita dengar, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan atas kalian as-siyamu, berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini ada yang menarik yang mungkin jarang disoroti oleh orang. Ada satu hal yang menarik dari ayat ini. Allah perintahkan kita untuk puasa di ayat ini menggunakan redaksi kata-kata kutiba. Ini perintah tapi nggak pakai kata perintah. Beda dengan perintah-perintah lain yang umum dalam Al-Quran. Biasanya umumnya perintah dalam Al-Quran itu pakai kata perintah. Fi'il amr kalau bahasa Arabnya, Bu. Perintah sholat, wa aqimis sholat, wa aqimus sholat. Perintah zakat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, dirikanlah sholat, pakai kata perintah. Dan umumnya perintah dalam Al-Quran pakai kata perintah. Tapi ketika Allah perintahkan kita puasa, redaksi yang digunakan kutiba, diwajibkan. Dia perintah, cuman redaksinya kata-katanya tidak menggunakan kata perintah, tapi pakai kata-kata kutiba, diwajibkan, bukan fi'il amr. Sama kayak perintah untuk menegakkan kisos. Orang mati dibalas dibunuh, orang pembunuhan, nyawa dibalas dengan nyawa. Itu syariat Islam. Ada asas keadilan di situ. Ada asas efek jerak di situ. Kisos. Orang ngebacok tangan orang dibikin putus, ya diputusin lagi. Kisos namanya, kalau memang memungkinkan diputusin lagi. Ada asas keadilan di situ, ada asas efek jerak di situ. Itu perintahnya pakai kutiba. Kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Sama juga dengan perintah untuk berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian perang. Ini khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya saat itu, dan berlaku untuk umatnya dengan syarat-syaratnya. Diwajibkan atas kalian perang, wa huwa kurhun lakum, dan kalian enggak suka yang namanya perang. Siapa sih yang demen perang? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Nah, ini menarik, ada rahasia apa di balik ini? Karena Bu, Pak, yang namanya pemilihan redaksi kata-kata dalam Al-Quran nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang sia-sia. Setiap pemilihan redaksi dalam Al-Quran pasti ada rahasia di baliknya. Jangankan pemilihan redaksi kata, titik aja di Al-Quran pasti ada rahasianya. Al-Quran tuh nggak ada yang sia-sia, satu huruf pun, satu titik pun di Al-Quran. Pasti ada rahasia di balik itu, ya ikhwan. Nah, di sini nih guru saya Al-Allamah Dr. Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Aidrus, di dalam kitab beliau Ta'ammulat fi Ayatus Siyam, merenungi ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa di dalam Al-Quran. Beliau membahas, mengutip dari para ulama tafsir. Ternyata kalau Allah perintahkan sesuatu dengan kata-kata kutiba, biasanya yang diperintahkan itu sesuatu yang berat, sesuatu yang masyaqqah syadidah, ada beban yang sangat berat, yang tidak mudah untuk dijalankan. Kalau sesuatu yang diperintahkan ini objeknya sesuatu yang berat, perintahnya pakai kata-kata kutiba biasanya di Al-Quran. Makanya tadi itu kata-kata kutiba dipakai buat perintah perang. Kutiba alaikumul qitalu fil qatla. Jawab yang jujur, yang namanya perang berat apa kagak? Jangankan perang, ngorbanin Jawa disuruh demo aja susah, saudara. Betul apa kagak? Perang berat. Perang itu puncak penghambaan seseorang kepada Allah. Kita jihad fisabilillah. Kenapa dikatakan puncak penghambaan seseorang kepada Allah? Karena dia rela mengorbankan hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Apa hal yang paling berharga yang kita punya? Nyawa. Ada yang lebih berharga dari nyawa? Nggak ada.
Tapi orang rela mengorbankan hal yang paling berharga yang dia punya demi Allah, demi Rasulnya. Allahu Akbar. Makanya Syekh Abdul Hasan An-Nadawi mengatakan yang namanya jihad fisabilillah itu puncak penghambaan seseorang kepada Allah. Orang disuruh korban harta aja kadang-kadang susah. Disuruh berkorban tenaga kadang-kadang susah buat Allah dan Rasulnya. Disuruh berkorban waktu aja kadang-kadang susah. Betul apa kagak? Buktinya nih ngaji duha makin nyusut aja jamaahnya. Banyak yang roahan. Husnubon ki Rasul, Masya Allah. Disuruh berkorban waktu kadang-kadang susah. Ini orang berkorban nyawa, Masya Allah. Jawab yang jujur sekali lagi, berat apa kagak? Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran pakai kata-kata kutiba, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Begitu pula kisos. Kisos itu menegakkannya gak gampang. Apalagi sekarang di zaman modern, Bu, Pak. Kalau ada negara coba-coba negakin kisos, dituduh negara radikal, dituduh melanggar HAM, dituduh gak manusiawi, dituduh begini, dituduh begitu, ditekan, dapat tekanan internasional. Kalau ada negara yang menegakkan kisos, saudara. Padahal itu aturan Allah, bumi-buminya Allah. Lah Allah punya aturan pakai ditekan-tekan. Padahal Allah mengatakan walakum fil qisasil hayah. Bagi kalian di balik kisos itu, hukuman kisos ada kehidupan. Bagaimana maksudnya kehidupan, Beb? Ya, para ulama tafsir menjelaskan. Kalau orang membunuh dihukum mati, akhirnya orang nggak jadi ngebunuh. Orang takut mau ngebunuh. Kalau orang ngebunuh nggak dihukum mati, orang enteng aja mau ngebunuh. Ah, gue masih bisa hidup habis itu. Tapi kalau orang ngebunuh, ancamannya dihukum mati, nyawa dibalas nyawa. Apa yang terjadi? Orang mikir 1000 kali buat ngebunuh. Wah, urusannya kalau gua ngebunuh, gua yang mati habis ini. 1000 kali dia mikir buat ngebunuh. Kalau seperti itu memang terjadi, akhirnya orang nggak saling bunuh. Berarti kisos itu menimbulkan kehidupan sesuai dengan Al-Quran. Walakum fil qisasil hayah. Bagi kalian ada kehidupan di balik kisos. Subhanallah. Cuman kadang-kadang manusianya lebih demen nurut sama hawa nafsu daripada nurut sama hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab yang jujur, ibu-ibu, bapak-bapak, nerapin hukum kisos ringan atau berat? Mudah atau sulit? Makanya perintahnya pakai kata-kata kutiba. Jelas atau tidak? Nah, sekarang kita kembali ke puasa. Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa, pakai kutiba. Loh, Beb, emangnya puasa seberat itu? Sampai redaksi perintah puasa sama kayak perang, sama kayak kisos. Apa seberat itu puasa? Kayaknya nggak sampai segitunya puasa, Beb. Kalau emang puasa seberat itu, buktinya anak kecil puasa. Bisa apa kagak? Bisa. Orang awam sekalipun puasa, bisa atau tidak? Bisa. Tapi kenapa kok redaksi perintahnya sampai seberat itu pakai kata-kata kutiba? Serem banget kayaknya, Beb. Kayaknya puasa nggak sesulit itu, puasa nggak seberat itu. Lantas puasa yang diinginkan oleh Islam sebenarnya puasa yang seperti apa, Beb? Sampai pakai kata-kata kutiba perintahnya. Nah, di sini yang ingin saya bahas, saudara. Ternyata yang namanya puasa nggak sembarangan puasa, Pak Bu. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Asrarus Syam bahwasanya puasa itu ada 3 tingkatan. Ada berapa tingkatan? Bukan nomor 3 ya. Ada 3 tingkatan. Kalau urusan begitu urusan kirosit aja dah. Ada 3 tingkatan puasa kata Imam Ghazali. Tingkatan yang pertama, ikutin saya, shaumul khusus. Puasa shaumul umum. Itu tingkatan pertama.
Tingkatan kedua, saumul khusus. Tingkatan ketiga, saumu khususil khusus. Ada berapa tingkatan semuanya? Yang pertama, saumul umum. Yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga, saumu khususil khusus, atau disebut juga saumul awam, saumul khawas, saumu khawasil khawas. Apa artinya, Beb? Saumul umum artinya puasa umumnya orang, puasanya orang awam umum. Bagaimana puasanya orang awam? Puasa nahan diri dari haus dan lapar, nahan diri, kagak makan, kagak minum dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, nggak makan, nggak minum, puasa, benar-benar puasa dia. Nggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, jima. Tapi mulutnya puasa dari makan dan minum, tapi mulutnya nggak puasa dari ghibah. Ada nggak yang begitu? Mulutnya puasa dari makan dan minum, tapi mulutnya nggak puasa dari bohong. Mulutnya puasa dari makan dan minum, tapi mulutnya nggak dipuasain dari marah-marah. Mulutnya puasa dari makan dan minum, tapi mulutnya nggak dipuasain dari caci maki. Mulutnya puasa dari makan dan minum, tapi matanya nggak puasa dari ngelihat yang haram. Kupingnya nggak puasa dari mendengar yang haram. Tangannya nggak puasa dari ngetik yang haram. Jawab yang jujur, puasa yang model begini banyak apa kagak? Banyak. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali aus dan lapar. Secara hukum puasanya sah. Dia keluar dari tuntutan puasa, nggak ada kewajiban qadha, tapi secara kualitas pahala puasanya nol. Kenapa? Karena nggak menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Kalau puasa model begini, Bu, puasa umum begini, model begini, jangankan manusia, jangankan anak kecil, binatang bisa, Bu. Binatang bisa. Ini jadi renungan nih, pegang omongan saya baik-baik. Kalau puasa cuma modal kagak nahan, nggak makan, nggak minum doang, ngamuk-ngamuknya tetap, bohongnya tetap, gibahnya, ngerupinya tetap. Apalagi sore-sore sambil nunggu buka puasa bersama, dari A sampai Z ibu-ibu diomongin, saudara. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Puasa model begini, jangankan manusia, binatang bisa, Bu. Kambing, andai kata bapak ibu punya kambing, coba nih, kurung dari subuh, azan subuh sampai maghrib, jangan kasih makanan. Kira-kira begitu maghrib kambingnya masih hidup apa kagak? Masih. Artinya bisa nggak dia puasa begitu? Bisa. Kambing bisa, Bu. Kalau bapak ibu puasanya model begitu, apa bedanya dengan? Bukan saya yang ngomong ya. Jelas atau tidak? Itu omongan jadikan renungan. Kalau puasa kita hanya model begini, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang pun mampu puasa seperti itu, saudara. Itu yang pertama. Kalau yang seperti ini, nggak perlu pakai kutiba kalau begini sih. Anak kecil juga mampu. Nggak seberat itu kalau model begini doang. Tapi ternyata ada tingkatan yang kedua, saumul khusus. Puasanya orang-orang spesial. Bagaimana puasanya orang-orang spesial? Dia bukan hanya puasa menahan diri dari haus dan lapar, bukan hanya imsak anil mufattirat, bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, tapi mulutnya juga dipuasain dari ghibah, mulutnya dipuasain dari namimah, mulutnya dipuasain dari mencaci maki, matanya dipuasain dari ngelihat yang haram, kupingnya dipuasain dari mendengar yang haram, semuanya dipuasain dari melakukan yang haram. Jadi puasa bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi puasa menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu.
Ini baru benar-benar puasa. Jawab yang jujur ibu-ibu, kalau puasa modelnya begini, susah apa kagak? Lumayan susah, tingkatannya udah agak naik. Kenapa? Karena puasa bukan sekedar puasa, tapi puasa di dalamnya ada jihad melawan hawa nafsu. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaik. Musuh terbesarmu bukan yang ada di seberang sana, tapi musuh terbesarmu nomor satu adalah nafsumu yang selalu membisikkan kamu ke jalan keburukan. Karena nafsu ini Pak Bu, saya sering jelaskan, beberapa kali saya sering jelaskan, nafsu ini lebih bahaya dari setan. Kenapa nafsu lebih bahaya dari setan? Ya, kalau setan bulan puasa libur Pak Bu. Setan bulan puasa libur. Itu ada hadisnya, setan di kerangkeng bulan puasa, yang namanya setan-setan. Makanya aura positif di bulan puasa tuh lebih kenceng. Kata Imam Al-Haddad, aura positif di bulan puasa tuh lebih kenceng. Allah ngebantu kita buat ibadah lebih enteng dengan apa? Dengan cara satu, hawa nafsu ditekan dengan haus dan lapar. Dua, dengan cara setan di kerangkeng. Tiga, pintu neraka ditutup. Empat, pintu sorga dibuka selebar-lebarnya. Makanya aura positif di bulan Ramadan tuh kencang banget, kental. Jawab yang jujur Bu, semangat ibadah di bulan Ramadan beda apa kagak? Beda. Aura positifnya kencang di bulan Ramadan saudara. Karena setan di kerangkeng. Tapi meskipun setan di kerangkeng, hawa nafsu tetap bandel, kagak ada liburnya. Setan ada liburnya sebulan, bulan puasa. Tapi hawa nafsu kagak ada liburnya saudara. Bulan Ramadan tetap itu jalan namanya hawa nafsu. Makanya walaupun setan, jin di bulan Ramadan itu libur, tapi setan manusia banyak apa kagak? Banyak tetap. Yang nyolong ada nggak? Yang ngerampok ada nggak? Yang korupsi ada nggak? Yang curang ada nggak? Ada. Kenapa? Padahal bulan puasa, padahal setan di kerangkeng, dirinya jadi setan. Na'udzubillah min. Maka bukan sekedar puasa, tapi yang dimaksudkan di situ bagaimana jihadun nafas. Dia jihad melawan hawa nafsu. Kata Nabi Allah Isa alaihissalam dalam Mukasyafatul Qulub disebutkan, orang yang bisa menaklukkan hawa nafsunya itu lebih hebat dari orang yang bisa menaklukkan satu kota. Saking sulitnya naklukkan hawa nafsu. Mungkin orang bisa naklukkan satu kota, mungkin orang bisa naklukkan satu provinsi. Kalau zaman sekarang mungkin menang Pilwalkot, Pilbub, Pilgub, Pilpres. Mungkin dia bisa naklukin, dia bisa menang. Tapi dia nggak bisa naklukin hawa nafsunya. Hawa nafsunya dipakai buat menginjak rakyat. Makanya orang yang bisa naklukkan hawa nafsu itu lebih hebat dari orang yang bisa naklukkan satu kota, kata Nabi Allah Isa alaihissalam. Rasulullah, kita sama-sama tahu hadisnya. Oh, gak ada yang sholawat nih. Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaihi mengatakan kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil ke jihad yang besar. Ini pulang perang nih Nabi ngomong begitu sama sahabatnya. Sahabat heran, ya Rasulullah, jihad yang bagaimana lagi ya Rasulullah? Ini aja udah begini, ini belum selesai. Terus ada jihad yang lebih gede, ini kecil. Bagaimana ya Rasulullah? Jihad ngelawan hawa nafsu. Nggak mudah. Oh pantas pakai kata-kata kutibah. Ternyata puasa bukan sekedar puasa, bukan sekedar nahan diri dari haus dan lapar, bukan sekedar nahan diri dari bersetubuh, tapi betul-betul di situ ada menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ada perang melawan hawa nafsu, ditekan hawa nafsu kita, dikekang hawa nafsu kita, dilawan hawa nafsu kita. Kalau berhasil kita lakukan ini selama sebulan Bapak Ibu sekalian, maka Ramadan bukan sekedar bulan puasa, tapi Ramadan adalah madrasah, tempat pendidikan jiwa, tempat pendidikan diri, tempat bertarung lawan hawa nafsu. Hasilnya apa? Syahadahnya, ijazahnya, la'allakum taqwa. Saudara, begitu keluar Ramadan jadi orang baik, sepanjang tahun jadi orang baik. Amin ya Rabbal. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya mau ingatkan, ini apa yang saya sampaikan bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, atau keluar kuping kiri, saudara.
Tapi tolong jadikan Ramadan ini betul-betul madrasah buat diri kita sama keluarga kita, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari diri kita sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu terapkan di rumahnya masing-masing bagaimana caranya Ramadan ini jadi madrasah buat nundukin hawa nafsu. Bagaimana Ramadan ini kita didik anak-anak kita bukan hanya nggak makan, nggak minum, tapi juga tahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari diri kita sendiri, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Sekali lagi jawab yang kompak. Kalau modelnya seperti ini yang namanya puasa, berat atau tidak? Berat, nggak mudah. Makanya pakai kata-kata kuti. Nggak mudah memang. Tapi bagi yang mau melakukan, bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Dan hasilnya luar biasa. Makanya ada yang mengatakan, ulama mengatakan, kalau orang Ramadannya bagus, sepanjang tahun bakalan bagus, saudara. Kenapa? Karena Ramadannya tepat ngedidik. Ibarat kata dia keluar dari Ramadan tuh udah lulus, pegang ijazah takwa sepanjang tahun baik. Tapi kalau Ramadan aja nggak bisa ngatur diri, Ramadan aja nggak bisa menguasai diri, apalagi di luar Ramadan dengan segala aura positif yang ada di dalamnya. Allah udah bantu, setan dikerangkeng, hawa nafsu dikekang dengan haus dan lapar, pintu neraka ditutup, pintu sorga dibuka. Ramadannya aja udah ditutup luar biasa, segala pintu positif, pintu negatif dibuka, segala pintu positif, saudara. Masih nggak bisa manfaatkan kesempatan ini buat didik diri. Bagaimana di luar Ramadan mau baik? Kira-kira jelas atau tidak? Masya Allah. Makanya pakai kata-kata kutiba. Ternyata Ramadan bukan sekedar puasa, tapi dalamnya ada perang, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang ketiga, tadi apa? Saumu khusus. Ini tingkatan yang lebih top lagi. Kalau orang udah ngelakuin yang kedua, insya Allah sewaktu-waktu dia akan bisa sampai ke yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ketiga? Yang ketiga, saumu khusus. Puasanya orang yang spesial dari yang spesial. VVIP. Bagaimana? Bukan sekedar menahan diri dari haus dan lapar, bukan sekedar menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tapi as-saumu an ghairillah. Puasa dari selain Allah Subhanahu. As-saum an ghairillah, puasa dari selain Allah, saudara. Masya Allah, puasa dari selain Allah. Perhatiin baik-baik omongan saya. Jadi bukan cuma menahan diri dari haus dan lapar, bukan hanya menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, tapi puasanya menahan diri dari menyibukkan diri dengan selain Allah. Pikirannya cuma sama Allah, hatinya cuma sama Allah, waktunya cuma sama Allah. Ada shaumul arifin billah. Itu puasa-puasanya para aulia Allah yang kenal sama Allah Subhanahu. Yang Imam Haddad mengatakan, ya Allah bidarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwa Allah wa la ara min ba'daha illa Allah al-wahid al-ma'bud rabbil arbab. Kata Imam Al-Haddad, ya Allah, berikan aku satu tetes saja, sebiji aja rasa cinta kepadamu ya Allah. Bidarrah min mahabbatillah, satu biji aja, sebesar biji atom rasa cinta kepadamu ya Allah. Karena kalau di hati kita betul-betul ada sebesar biji atom aja rasa cinta kepada Allah, itu afna biha an kulli ma siwa Allah. Kita akan buta dari selain Allah. Saking nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ara min ba'daha illallah. Kalau dia punya rasa cinta kepada Allah satu biji, sebesar biji atom aja, dia nggak ngelihat kecuali Allah. Hanya ada Allah. Allah dalam segala hal yang dipikirkan Allah. Al-wahid al-ma'bud rabbil. Apa bisa seperti itu? Bisa, wali-wali begitu. Umar bin Abdurrahman al-Attas sahibur ratib. Sebagaimana juga ini pernah diucapkan sebelumnya oleh Syekh Abdul Abbas al-Mursi, muridnya Imam Abdul Hasan al-Syadili. Satu letingan guru daripada Imam al-Busi dengan Imam Ibn Athaillah as-Sakandari radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka insyaallah. Itu mengatakan apa? Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma. Alhamdulillah. Jawabnya apa? Alhamdulillah, yahdikumullah, yuslih lakum balakum. Nah, Syekh Abdul Abbas al-Mursi itu sampai mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ainin ma 'addatu nafsi minal muslimin." Andai kata
Aku lupa sama Rasulullah. Ingat Rasulullah itu bagian dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Andai kata luput dariku Rasulullah sekejap mata aja, saya lupa sama Rasulullah, maka aku nggak nganggap lagi diriku sebagai muslim. Artinya aku berarti udah jauh dari Rasulullah SAW. Sampai segitunya, saking nggak pernah lupa sama Nabi. Habib Umar bin Abdurrahman Atas juga ngucapin begitu. Lau ghaba anni Rasulullah SAW lahadhah ma a'adatu nafsi minal muslimin. Artinya bisa, siapa bilang nggak bisa? Itu puasanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah lupa sih, udah nggak ada selain Allah, udah hanya menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum bisa sampai yang ketiga, minimal yang kedua. Jangan sampai merosot ke yang pertama. Udah cukup Bu, udah cukup. Berapa tahun kita ketemu bulan Ramadan begitu-begitu aja nggak ada perubahan. Udah cukup, mau sampai kapan seperti itu? Mudah-mudahan di Ramadan jadi salah satu Ramadan terbaik buat diri kita. Ramadan ini harus betul-betul jadi sarana kita untuk didik hawa nafsu, untuk mendidik jiwa kita, untuk mendidik ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini kita dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi